Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat datang di LMC, Lariba Muamalah e-course. Belajar muamalah kapanpun dan dimanapun. Sebagaimana telah kita bahas di materi akidah, dalam hal muamalah, semua hal yang dilakukan manusia itu boleh dilakukannya, kecuali jika terdapat dalil yang melarangnya. Oleh karena itu, kita perlu memahami apa saja sih yang haram-haram dalam muamalah. Tak hanya riba yang telah kita bahas sebelumnya, syariah juga melarang kita melakukan transaksi yang mengandung gharar atau ketidakjelasan. Gharar sering terjadi loh dalam berbagai transaksi kontemporer, maka penting bagi kita untuk mengetahui lebih jauh tentang gharar untuk bisa menghindarinya. Di antara agenda yang akan kita bahas terkait gharar adalah definisi, hukum, jenis, contoh gharar dalam transaksi kontemporer, dan hikmah pelarangan gharar. Secara bahasa, gharar adalah ketidakjelasan atau tipuan yang berisiko menjerumuskan diri atau harta pelakunya ke jurang kebinasaan. Sedangkan secara istilah, gharar adalah sesuatu yang membuat jual beli menjadi tidak jelas konsekuensinya. Misalnya, jika seseorang membeli surprise box atau kotak kejutan senilai Rp100.000, ia sebenarnya tidak tahu apa saja isi kotak tersebut, berapa kuantitasnya, bagaimana kualitasnya. Nah, inilah yang termasuk jual beli gharar dan spekulasi. Jika nilai barang-barang dalam kotak tersebut ternyata di atas Rp100.000, misalnya Rp150.000, maka pembeli untung. Dan jika ternyata nilainya di bawah Rp100.000, misalnya Rp75.000, maka penjuallah yang untung. Perlu kita pahami juga bahwa gharar telah dilarang Allah dalam Al-Quran di surat Al-Ma'idah ayat 90-91, yang mana Allah Ta'ala berfirman, يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Di antara hal-hal yang Allah larang dalam ayat ini adalah perjudian. Menurut Ibnu Taimiyah rahimahullah, semua jenis jual beli yang mengandung gharar termasuk dalam perjudian yang diharamkan Allah. Maka ayat ini menjadi dalil Quran yang melarang gharar. Ayat tersebut juga menjelaskan hikmah dilarangnya gharar dan judi, yakni diantaranya dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian, serta menghalangi pelakunya dari mengingat Allah. Selain dalam Al-Quran, Allah Ta'ala juga melarang gharar melalui sabda Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang tercatat dalam hadis riwayat Muslim. Nabi SAW melarang jual beli hasso, yaitu jual beli tanah dengan lemparan kerikil, dan juga melarang jual beli gharar. Jual beli hasso terjadi saat seorang penjual berkata kepada pembeli, "Ayo, lemparkan kerikil ini ke tanah yang akan kau beli. Dimanapun kerikil ini jatuh, maka di sanalah batas akhir tanah yang kau beli." Rusakkan jika akad jual beli dilakukan dengan cara seperti ini. Di dalamnya sungguh terdapat ketidakjelasan dan penipuan yang nyata. Lebih lanjut, sebagian dari para ulama menjelaskan bahwa jual beli hasso tak hanya berlaku untuk jual beli tanah saja, tapi juga bagi barang-barang lainnya yang bisa dilempar dengan kerikil, baik itu hewan ternak, pakaian, makanan, ataupun yang lainnya. Keberadaan gharar pada suatu transaksi tidak mutlak menjadikan transaksi tersebut menjadi haram. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan karena gharar tidak mungkin dihilangkan secara mutlak. Terdapat 4 hal yang menentukan apakah gharar pada suatu transaksi termasuk diharamkan atau tidak. 4 hal tersebut yaitu
kadar gharar, sifat gharar, kebutuhan atas objek akad yang dikhawatirkan keghararannya, serta jenis akadnya. Kita akan bahas satu persatu di slide berikutnya. Dilihat dari kadarnya, ada gharar yang kadarnya kecil. Misalnya, kualitas jahitan pada baju atau manis tidaknya rasa buah yang kita beli. Meskipun kita telah mencobanya sebelum membeli, namun bisa jadi kualitas jahitan baju atau rasa buah tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Ini adalah gharar yang tak mungkin dihilangkan, sehingga kita bisa mengkategorikannya sebagai gharar kecil. Sedangkan contoh gharar besar antara lain adalah permainan judi atau jual beli ijon. Gharar besar ini termasuk zero sum game yang insya Allah akan dijelaskan kemudian. Dari segi sifat, gharar yang hanya merupakan pengikut dari akad utamanya masih diperbolehkan. Misalnya, jika kita membeli hewan ternak yang sedang mengandung, janin yang dikandungnya tersebut juga turut kita beli. Namun, akan jadi bermasalah jika kita hanya ingin membeli janin ternak yang masih dalam kandungan induknya. Karena gharar atau ketidakjelasannya bersifat mendasar. Begitu juga dengan asuransi. Jika asuransi yang kita bayarkan tidak dibeli terpisah dengan tiket pesawat atau jalan tol, maka asuransi tersebut merupakan suatu yang mengikuti akad utamanya dan insya Allah masih diperbolehkan. Tapi jika asuransi tersebut dibeli secara terpisah, terlepas dari harga objek suatu akad, maka hal ini tidak diperbolehkan karena adanya gharar. Pembahasan terkait asuransi insya Allah akan kita ulas lagi kemudian. Sementara itu, dilihat dari objek akadnya, jika suatu objek akad merupakan kebutuhan banyak pihak, maka gharar diperbolehkan. Misalnya, hasil pertanian yang ada di dalam tanah, seperti wortel dan bawang, dan menjual barang yang dimakan bagian dalamnya, misalnya telur. Walaupun kualitas belum pasti, penjual tetap dapat menjual tanpa perlu mencabutnya terlebih dahulu dari tanah atau memecahkan telur terlebih dahulu saat dijual. Imam Nawawi rahimahullah berkata, bila objek akad yang mengandung gharar sangatlah penting dan bila dilarang akan sangat menyusahkan kehidupan manusia, maka akad tersebut diperbolehkan. Terakhir, larangan gharar hanya berlaku pada akad bisnis. Pada akad nirlaba atau sosial seperti hibah atau wasiat, gharar masih dibolehkan. Contohnya, jika seseorang menyampaikan wasiat untuk menyedekahkan sepertiga harta pada pihak di luar ahli warisnya, sedangkan pewasiat tidak tahu berapa hartanya yang tersisa, maka ini diperbolehkan walaupun belum pasti berapa nominal sedekah yang kelak diberikan, karena wasiat termasuk akad nirlaba. Selanjutnya, kita akan mempelajari konsep yang memiliki hubungan erat dengan gharar, yaitu zero sum game. Zero sum game adalah kondisi dalam suatu transaksi yang mana keuntungan yang diperoleh satu pihak pasti akan menimbulkan kerugian pada pihak lainnya. Misalnya, pada perjudian, pasti ada pihak yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, tergantung dari peristiwa yang terjadi. Di sektor keuangan, perjudian terdapat dalam kontrak option dan forward yang banyak digunakan untuk transaksi spekulasi perubahan harga aset. Terkait gharar, keberadaan zero sum game bisa menjadi tanda jika suatu transaksi memiliki kadar gharar besar, sehingga termasuk gharar yang dilarang. Misalnya, dalam asuransi konvensional, zero sum game terjadi karena perusahaan akan untung jika tidak ada klaim dari nasabah. Sedangkan nasabah akan untung jika klaim lebih tinggi dari premi yang dibayarkannya. Ibnu Taimiyah rahimahullah memberi contoh gharar berupa jual beli kuda yang hilang dengan harga murah. Jika kuda tersebut ditemukan, maka pembeli akan untung karena bisa membeli kuda dengan harga murah. Namun, jika kuda tetap tidak ditemukan, penjual akan untung karena meski kudanya hilang, ia tetap mendapatkan sejumlah uang. Jika gharar dan zero sum game ini terjadi, maka benih-benih kebencian akan muncul karena satu pihak memperoleh keuntungan di atas kerugian pihak lainnya. Subhanallah, inilah di antara bentuk betapa Allah sayang pada kita. Allah tak ingin kita terjerumus dalam permusuhan dengan sesama hambanya yang bisa mengganggu jiwa, harta dan kehormatan. Inilah di antara hikmah di balik larangan Allah Ta'ala di Quran Surat Al-Maidah ayat 91. Di balik seluruh perintah dan larangan Allah terkandung berbagai hikmah yang besar. Tak mungkin Allah larang sesuatu jika tidak terkandung bahaya yang besar di baliknya. Dan tak mungkin Allah perintahkan sesuatu kecuali ada banyak manfaat di baliknya. Demikianlah telah kita selesaikan pembahasan definisi, dalil, bentuk, dan berbagai contoh gharar. Insya Allah pada materi selanjutnya kita akan membahas gharar pada jual beli dan berbagai transaksi kontemporer.
Alhamdulillah, kita cukupkan materi kita di sini. Insya Allah, kita akan lanjutkan materi tersebut di video berikutnya. Semoga apa yang telah kita bahas bermanfaat dan menjadikan muamalah kita lebih berkah. Amin. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.